Halo, perkenalkan nama saya Avelina Oktaviani Girong, kelas A2 pagi, NIM 19104168875, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan membacakan soal dan jawaban UAS Manajemen Pemasaran. Bagian A. 1. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran? Jawabannya, saya menghadiri kuliah manajemen pemasaran sebanyak 12 kali. Saya menghadiri kuliah ini karena saya ingin menambah ilmu pengetahuan saya dalam bidang manajemen pemasaran. 2. Sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh dalam mengerjakan tugas manajemen pemasaran. Jawabannya, 1. Meringkas bab 1 materi manajemen pemasaran. 2. Menjawab pertanyaan dari materi video tentang pengertian manajemen pemasaran. 3. Menjawab pertanyaan dari video yang ditonton mengenai manajemen pemasaran. 4. Membuat video record dari 2 video yang ditonton mengenai materi riset pemasaran dan marketing riset. 5. Kuis latihan soal manajemen pemasaran. 6. Membuat ringkasan dari beberapa video tentang periklanan dan artikel. 7. Membuat video yang berisikan iklan suatu produk. 8. Membuat ringkasan tentang personal selling dan Google dan YouTube. 9. Membuat video record sebagai personal selling yang menjual produk dengan menjelaskan suatu barang kepada konsumen. Manfaat yang diperoleh dari mengerjakan tugas terstruktur tersebut ialah tentunya mendapatkan banyak pengetahuan tentang manajemen pemasaran karena diberi latih dan tugas yang mengasah kemampuan saya dalam memahami manajemen pemasaran. 3. Manfaat apa saja yang saudara peroleh dalam mempelajari manajemen pemasaran 1 melalui Google Classroom. Manfaat yang saya peroleh ialah pentingnya belajar manajemen pemasaran karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Bagian B. 1. Jelaskan syarat teks iklan jika iklan ditinjau dari isi. 1. Alasan mendasar pentingnya belajar manajemen pemasaran karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. 2. Jelaskan syarat teks iklan jika iklan ditinjau dari bahasa. 1. Bahasa yang digunakan dalam iklan harus memiliki arti yang baik, mudah diingat dan mudah dipahami oleh masyarakat. 2. Berisi informasi yang jelas dan padat. 3. Tuliskan tujuan iklan. Tujuan dari iklan ialah untuk membujuk atau mendorong orang lain agar menjadi tertarik untuk menggunakan suatu produk atau jasa. 4. Tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. 1. Iklan pemberitahuan. Berisi pemberitahuan mengenai kejadian tertentu yang baru saja terjadi. 2. Iklan penawaran. Berisi penawaran barang atau jasa. 3. Iklan layanan masyarakat. Berisi informasi sosialisasi atau pencerahan bagi masyarakat. 4. Iklan peminatan. Salah satu contohnya ialah iklan lowongan kerja. 5. Tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan media. 1. Iklan media cetak yang dimana iklan ini dibuat dan dilakukan pemasangan dengan cara menggunakan teknik cetak yang di dalam wujudnya iklan ini akan ditemukan pada sebuah majalah. 2. Iklan media elektronik yang dimana iklan ini akan menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, film, dan lain sebagainya. 3. Iklan film yang dimana iklan ini akan dilakukan penampilan sebelum pada film utama akhirnya dilakukan pengrilisan dan membuat film ini untuk dilakukan promosi sebelum film utama tersebut untuk diputar. 4. Iklan media digital yang dimana penyebaran iklan akan dilakukan dengan cara menggunakan bantuan internet. 5. Iklan luar ruang yang dimana adalah sebuah iklan yang pada medianya akan melakukan pencakupan daripada audisien yang akan berada di dalam luar rumah. 6. Tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan tujuan. Jenis iklan berdasarkan tujuan terbagi menjadi 3 jenis,
yaitu iklan komersil, iklan korporat, dan iklan non-komersil. 1. Iklan komersil. Iklan komersil adalah iklan penawaran untuk memasarkan suatu produk atau jasa. Iklan ini bertujuan agar orang-orang menggunakan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Iklan korporat adalah jenis iklan yang bertujuan membangun citra suatu perusahaan guna membangun citra positif produk-produk atau jasa. 3. Iklan non-komersil adalah iklan layanan masyarakat yang merupakan bagian dari kampanye sosial marketing yang bertujuan menyampaikan gagasan atau ide untuk melakukan gerakan demi kepentingan atau pelayanan masyarakat. 7. Coba Anda buat iklan tentang jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti agar masyarakat atau konsumen mau kuliah di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Hai, buat kalian yang masih bingung untuk kuliah di mana, aku punya saran nih, yuk bergabung di Universitas Pancabakti. Di kampus ini ada jurusan manajemennya loh. Kampus ini adalah kampus terbaik di Pontianak dan sudah terakreditas. Jadi cocok sekali untuk kalian yang ingin menjadi seorang manajer yang handal. 8. Tuliskan fungsi media promosi. Fungsi media promosi pemasaran adalah: 1. Fungsi pengenalan, mengenalkan produk atau jasa dengan memberikan informasi dasar kepada konsumen. 2. Fungsi penawaran, menawarkan kepada konsumen agar dapat mengambil keputusan untuk membeli produk. 3. Fungsi penjagaan konsumen, menyediakan pelayanan untuk konsumen agar konsumen yang telah berlangganan tetap berlangganan seterusnya. 5. Fungsi perbaikan, melakukan upaya perbaikan kesalahan yang telah dilakukan oleh perusahaan. 9. Berdasarkan macam media yang digunakan, maka periklanan dibedakan menjadi dua, yaitu media cetak dan media elektronik. 10. Apa yang dimaksud dengan personal selling? Personal selling adalah proses penjualan dari penjual terhadap pembeli secara tatap muka atau langsung, dengan cara menawarkan dan menjelaskan mengenai produk dengan maksud untuk mempengaruhi seseorang untuk membeli. 11. Apa yang dimaksud dengan sales promotion? Sales promosi adalah salah satu tipe marketing yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk baru, menghabiskan produk lama, dan tentu saja menaikkan angka penjualan. 12. Tuliskan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan sales promosi. Alat-alat yang digunakan adalah sampel, kupon, premi, tawaran uang kembalian, paket harga, promosi dagang, pemajangan, pameran dagang, kontes, undian. 13. Apa yang dimaksud dengan publik? 13. Apa yang dimaksud dengan publicity? Publicity adalah upaya pengaturan ruang editorial agar terpisah dari ruang lainnya dengan semua media yang dibaca, dilihat, dan didengar konsumen.